There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen STMIKL Rahma Yogyakarta, wabil khusus kepada Bapak Irfan Nuruddin STHI MSI selaku dosen kewirausahaan. Tidak lupa kepada semua teman-teman yang berbahagia, yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema etika berwirausaha dalam Islam, yang beranggotakan 4 anggota. Yang pertama yaitu Nurfan Solihin, yang kedua Sylvia, yang ketiga Arini Widianti, dan yang keempat Muhammad Rafi GG Priandita. Oke, langsung saja. Yang pertama, etika bisnis Islam. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam? Yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islami ini merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dalam pembicaraan etika bisnis Islam adalah menyangkut business form atau business person yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi di sini sudah terpapar dengan jelas pengertian etika bisnis Islam itu apa. Untuk yang selanjutnya, sifat yang harus dimiliki pewirausaha. Etika wirausaha dapat diartikan sebagai adat sopan santun, adat kebiasaan, dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kewirausahaan. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus memiliki sikap yang pertama, budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik ini contohnya ya jujur, amanah, disiplin, dan lain sebagainya. Untuk poin yang kedua, rasa sopan santun di dalam segi kegiatan wirausaha. Sopan santun itu melebihi segalanya, bahkan adab sopan santun itu tingkatannya lebih tinggi daripada sebuah ilmu. Tetapi tidak dipungkiri juga kita mengetahui adab itu juga harus mengetahui ilmunya. Untuk poin yang ketiga, tata krama di dalam segala tindakan dan perbuatan waktu berwirausaha. Memiliki tanggung jawab pada usahanya dan bersikap jujur dan benar sesuai dengan profesi usahanya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis Islam. Prinsip ini terdapat di dalam Al-Quran juga. Ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu kesatuan atau unity, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Untuk yang pertama yaitu kesatuan atau tauhid atau unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep, konsistensi, dan keterangan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Jadi kesatuan ini adalah perpaduan dari beberapa aspek, entah itu ekonomi, politik, sosial, atau keseluruhannya. Untuk yang kedua yaitu keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Zalim ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.
kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Dalam surat Al-Isra ayat 35, Allah berfirman yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ada juga di surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa. Sungguh luar biasa ternyata tingkatan adil ini. Untuk poin selanjutnya yaitu kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya. Berarti kreatif dan inovatif. Di sini kehendak bebas itu tentang ide, bukan tentang perilaku yang bebas dan melanggar moral. Untuk poin selanjutnya yaitu tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Jadi kalau kita berkehendak bebas sesuai tuntutan tentunya ya, tentu saja berkesinambungan dengan tanggung jawab, karena semua apapun yang kita perbuat akan dimintai tanggung jawab. Untuk poin yang terakhir yaitu kebenaran. Kebenaran ini mencakup kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih menetapkan keuntungan. Dalam prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Jadi di sini dijelaskan tentang kebajikan itu kebaikan ya, dan kejujuran itu jujur, dimana kalau A ya A, kalau B ya B, bukan A ngomong B, bukan B ngomong A. Untuk yang slide selanjutnya yaitu tugas etika bisnis Islam. Ada dua tugas, yaitu pertama, mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas dan spiritualitas. Penyelarasan ini diimplementasikan dengan menjadikan bisnis sebagai media usaha yang bersifat etis, bukan destruktif. Etis di sini juga memiliki arti sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan moral. Jadi tidak menyalahi aturan dalam berbisnis, entah curang, entah berbohong, atau yang lainnya. Untuk yang kedua, melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yaitu bisnis tidak lepas dari etika. Etika kembali lagi pada pembahasan pertama tadi, yaitu tentang sopan santun dan adat kebiasaan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk berubah. Jikalau apa yang kita kerjakan sekarang masih melanggar atau masih belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah atau belum sesuai dengan etika dagang Islam, maka masih banyak
waktu. Tetapi waktu tidak bisa selalu ditunda. Kita bisa berubah, tapi dimulai dari sekarang juga. Ketentuan etika berwirausaha. Dalam etika berwirausaha perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat, cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya. Sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Selanjutnya yaitu faktor etika bisnis Islam. Faktor yang mempengaruhi etika seorang wirausaha adalah yang pertama perbedaan budaya, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga etika berorganisasi. Untuk yang pertama yaitu perbedaan budaya. Sebagaimana diketahui bahwa tiap daerah memiliki kebiasaan sendiri-sendiri, seperti pemberian amplop atau komisi yang diartikan berbeda tiap daerah. Ada yang memperbolehkan, melarang, atau mengharuskan. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Orang yang mengetahui tentang dunia wirausaha akan mengambil keputusan yang tepat dan tidak akan mengambil masalah yang menyangkut etika. Yang ketiga yaitu etika berorganisasi. Pondasi kokoh dari sebuah etika bisnis adalah iklim yang berlaku pada sebuah organisasi. Ada organisasi yang betul-betul ketat menjaga etika dan memberi pelatihan kepada karyawan agar menjaga etika, agar para karyawan memahami lebih baik tentang pentingnya etika pada perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat etika bisnis dalam Islam, yaitu yang pertama persahabatan dan pergaulan, menyenangkan orang, membujuk, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Saya jelaskan satu persatu dari yang pertama yaitu untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Jika karyawan, pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab, segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Untuk yang kedua yaitu menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain juga. Menyenangkan orang berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan, diharapkan mereka akan mengulanginya kembali suatu waktu. Yang ketiga yaitu membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. Berbagai cara dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satunya dengan cara melalui etika yang ditujukan seluruh karyawan perusahaan. Yang keempat yaitu mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan.
Dan ada juga yang beranggapan bahwa mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang diberikan dari perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina, hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Dengan etika diciptakan hubungan dalam suasana akrab dan lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu motif berwirausaha menurut Islam. Berdagang untuk cari untuknya. Yang pertama yaitu berdagang untuk cari untung. Pekerjaan berdagang adalah sebagian dari pekerjaan bisnis yang sebagian besar bertujuan untuk mencari laba, sehingga seringkali untuk mencapainya dilakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Seperti diungkapkan dalam hadis, Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli, dan waktu menagih piutang. Pekerjaan berdagang masih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang rendahan karena biasanya berdagang dilakukan dengan penuh trik, penipuan, dan ketidakjujuran. Penyelewengan seperti ini berdampak buruk kepada perdagangan, padahal perdagangan adalah salah satu usaha dan pekerjaan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu berdagang adalah hobi. Konsep berdagang adalah hobi banyak dianut oleh para pedagang dari Cina. Mereka menekuni kegiatan berdagang ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai macam terobosan, yaitu dengan open display atau melakukan pajangan di halaman terbuka untuk menarik minat orang lain, menarik pembeli, atau window display melakukan pajangan di depan toko, dan interior display atau pajangan yang disusun di dalam toko, dan close display atau pajangan khusus barang-barang berharga agar tidak dicuri oleh orang yang jahat. Yang ketiga yaitu berdagang adalah ibadah. Bagi umat Islam, berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapat berkah. Berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita mendapatkan rezeki yang halal. Para pedagang dapat mengambil barang dari tempat grosir dan menjual di tempatnya. Dengan demikian, masyarakat yang ada di sekitarnya tidak perlu jauh untuk membeli barang yang sama, sehingga nantinya akan terbentuk patronage buying motif, yaitu suatu motif berbelanja ke toko tertentu saja. Untuk yang keempat yaitu berdagang pekerjaan. Perdagangan pekerjaan mulia dalam Islam. Pekerjaan pedagang ini mendapat tempat terhormat dalam ajaran Islam, seperti disabdakan Rasulullah yang artinya, mata pencarian apakah yang paling baik, ya Rasulullah? Jawab beliau, ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan riba ini sangat merugikan karena membuat kegiatan perdagangan tidak berkembang. Hal ini disebabkan karena uang dan modal hanya berputar pada satu pihak saja yang akhirnya dapat mengeksploitasi masyarakat yang terdesak kebutuhan hidup. Sifat yang terpuji dalam perdagangan. Menurut Imam Ghazali, ada 8 sifat dan perilaku yang terpuji dalam perdagangan, yaitu A. Sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. B. Tidak mengambil laba lebih banyak. C. Jujur.
Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa kejujuran akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan. Jujur dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan orang lain maka akan membuat tenang lahir dan batin. Niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, kegiatan bisnis senantiasa diniatkan untuk beribadah kepada Allah sehingga hasil yang didapatkan nanti juga akan digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Azam dan bangun lebih pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita berusaha mencari rezeki mulai pagi hari setelah sholat subuh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, hai anakku, bangunlah, sambutlah rezeki dari Rabbmu, dan janganlah kau tergolong orang yang lalai, karena sesungguhnya Allah membagikan rezeki manusia antara terbitnya fajar sampai menjelang terbitnya matahari. F. Toleransi. G. Berzakat dan berinfak. Hadis Rasulullah artinya, tidaklah harta itu akan berkurang karena disedekahkan, dan Allah tidak akan menambahkan orang yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang yang suka merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut telah diungkapkan bahwa dengan berzakat dan berinfak maka kita tidak akan miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Dengan berzakat, hal itu juga akan membersihkan harta jika sehingga harta yang kita peroleh memang benar-benar harta yang halal. Silaturahmi. Dalam usaha adanya orang partner sangat dibutuhkan demi lancarnya usaha yang kita lakukan. Silaturahmi ini dapat mempererat ikatan kekeluargaan dan memberikan peluang-peluang bisnis baru. Pentingnya silaturahmi ini juga dapat dilihat dari hadis berikut, artinya, siapa yang ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Larangan berwirausaha dalam Islam. 1. Jahalal dan kesamaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang hal ini dalam berbagai hadis, di antaranya dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli muhaqalah, jual beli buah yang masih di atas pohonnya, dan muhasarah, jual beli buah yang belum matang atau masih hijau dan belum jelas kualitasnya, jual beli raba, jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang, jual beli lembar, dan jual beli muzabanah. Hadis riwayat Bukhari. 2. Maisir atau perjudian. Dari Abdullah bin Amru bahwanya Rasulullah SAW melarang meminum komar, perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya. Jika gambar atau pilihannya keluar maka ia berhak membeli, dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian. 3. Asulmu atau kezaliman. Bentuk kezaliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan barang, pencurian, dan lain-lain. 4. Mengandung unsur riba. Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah orang kamu sekalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tujuan hal yang membinasakan itu? Rasulullah SAW bersabda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa seseorang yang diharamkan kecuali karena kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan
wanita terhormat lagi beriman berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Qoraror atau penipuan atau kecurangan. Segala bentuk qoraror atau penipuan dalam berbisnis itu dilarang oleh Islam. Hal ini dikarenakan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan lempar kerikil dan jual beli qoraror spekulasi. Hadis riwayat Muslim. Mengapa harus mengetahui etika bisnis dalam Islam? 1. Agar yang selalu kita harapkan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berbisnis selalu berjalan sesuai dengan ketentuan agama Islam. 3. Mendapatkan kebenaran berkahan di setiap rezeki yang kita dapatkan dari berbisnis. 4. Tujuan utama kita cepat teraih. 5. Mendapatkan keberkahan. 6. Dan yang utama adalah tidak lupa bahwa pohon yang besar itu selalu tumbuh dari sebuah akar. Ciri-ciri yang menggunakan etika Islam. 1. Bahwa prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran. Selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan makhluk Allah yang harus selalu kontak dengannya dalam wujud ketaatan di setiap tarik nafas kehidupannya. Ada 3 aspek paling tidak nilai ruhiyah ini harus terwujud, yaitu pada aspek A. Konsep, B. Sistem yang diberlakukan, C. Perlakuan atau personil. 3. Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. 4. Benar secara syar'i dalam implementasi. 5. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Kesimpulan, berwirausaha adalah merupakan kegiatan sosial yang dapat membantu sesama makhluk yang saling ketergantungan antara satu sama lain. Islam sangat menganjurkan manusia berusaha memperoleh rezeki yang telah Allah janjikan dengan jalan usaha. Di antara sekian banyak cara usaha, perdagangan adalah salah satunya yang juga merupakan dunia usaha yang pernah ditekuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan contoh terhadap umat bagaimana pedagang itu semestinya, bahwa dalam Al-Quran secara tidak langsung telah dituangkan tuntunan dalam bermuamalah, khususnya dalam berdagang. Di samping berdagang adalah untuk menjawab kebutuhan ekonomi, dan ada beberapa motif secara dalam mengetahui dunia perdagangan. Namun demikian, sepantasnya seseorang pedagang melestarikan sifat-sifat terpuji yang ditentukan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Di dalam bertransaksi, ada kalanya pembeli tidak selalu membayar saat bertransaksi, dalam arti kata transaksi hutang piutang. Maka dalam hal ini Al-Quran telah memberikan solusi tentunya, yaitu dengan menuliskan disertai dengan 2 orang saksi laki-laki yang adil. Jika di tempat itu tidak ada orang laki-laki, maka boleh perempuan dengan catatan 1 orang laki-laki. Bandingnya adalah 2 orang perempuan. Selanjutnya, di dalam jual beli juga ada istilah khiyar yang berarti pembatalan atau pengambilan barang yang sudah dibeli
sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Karenanya, ada hiyar yang dibolehkan dan ada juga hiyar yang dilarang. Dalam sebuah usaha, seorang atasan harus mampu membina tenaga kerja bawahannya dengan baik demi terwujudnya hasil usaha yang lebih baik. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tapi juga harus memperhatikan dan membina hubungan yang baik, membangun solidaritas yang tinggi.